Halo guys, balik lagi bersama gue Dims Dims. Sore hari ini baru balik gawe juga. Oke, hari ini mau ngomongin apa ya? Lagi gabut-gabut gini, nggak punya kerjaan maksudnya. Daripada gue bengong ya, apa ya? Oh ya udah ini aja deh. Gimana sih cara efisiensi bahan bakar? Ya. Nah, ini tips ini sih gue pakai, bukan gue pakai ya, diperuntukkan untuk semua motor sih dan mobil biasanya sih. Tips ini disponsori oleh bokap gue yang memberikan wejangan udah lama sih. Seumur hidup gue ya gue pakai itu, dan hasilnya sih cukup oke sih. Nah, apa sih yang bikin kita irit bahan bakar? Yang pertama itu hold on. Jadi kebersihan motor. Kebersihan motor itu ngaruh loh sebenarnya sama efisiensi bahan bakar. Karena kenapa? Kalau motor bersih kan otomatis kayak gue punya ini, motornya radiatornya di bawah situ. Kalau motor bersih kan radiatornya nggak terhalang sama debu-debu, nggak terhalang sama apapun, tanah dan sebagainya. Jadi sistem pendinginan bekerja maksimal, mesin juga nggak bekerja terlalu berat. Nah itu jadi irit bensin. Terus kedua, ngaruhnya kebersihan sama irit enggaknya bensin itu kan, kalau misalnya motor lo kotor kan jalur angin dari depan motor itu kayak berantakan gitu, nggak aerodinamis gitu ya. Terus ya udah, itu bakal menghambat laju motor, kayak lo tahu semua. Yang menghambat laju motor itu jadi bikin boros bensin. Jadi sebisa mungkin sih kalau misalnya motor itu harus cuci bersih, sampai kalau bilang polis itu perlu sih. Ternyata nggak cuma bisa looks good, tapi juga bermanfaat bagi bensin. Terus tips selanjutnya adalah ya pakailah RPM rendah. Nggak rendah banget sih, cuma ya kalau diusahakan RPM rendah dan jalannya konstan gitu. Kalau RPM rendah terus tapi jalannya nggak konstan, ya sama juga bohong, karena akselerasi dan deselerasi itu ini banget sih, ngaruh banget ke mesin, konsumsi bensin. Jadi kalau lu banyakkan akselerasi, narik terus ngerem, nah itu pasti namanya boros. Terus sering-sering oper gigi ke gigi yang lebih tinggi. Karena kenapa? Kalau jalan konstan gini pakai gigi yang rendah, dia bahan bakar itu malah lebih banyak keluar gitu loh. Jadi kalau pakai gigi satu dia narik, pasti nyedot bensin lumayan banyak. Nah kalau udah gigi 5, gigi 4 lah, gigi 5 itu dia nyedot bensinnya udah efisien sih kalau gue bilang. Dan perlu diingat teman-teman semua ya, jalannya yang konstan, jangan yang belok-belok segala macam. Kalau lagi jalan panjang di Pantura gitu kan, bagaimana? Saya gue kemarin touring sih, ngaruh ke bensin. Gue bisa berhemat hemat banget lah kalau bilang jalan konstan dengan gas yang RPM-nya low to mid, nggak usah yang high lah. Sama yang gue geber terus ya beda. Meskipun pasti geber itu konstan gasnya. Nah apalagi sih pakailah gigi yang tinggi ya, kayak gigi 4, gigi 5 tadi udah gue ini juga, cuma lebih efisien lagi sih kalau pakai jalan konstan tuh pakai gigi 6. Karena kenapa? Gigi 6 tuh tenaganya udah dapet sih. Kalau gue bilang cukup untuk jalan yang mulus gitu kan. Terus selanjutnya adalah perhatiin tekanan angin lo bro. Karena tekanan angin tuh ngaruh banget. Karena kalau ban kempes, ya udah laju motor kan nggak jadi sesemut yang ya tekanan anginnya full gitu loh. Tapi jangan over juga.
nanti malah efeknya nggak bagus buat ban. Jadi yang istilah seperti yang dianjurkan pabrikan. Kalau motor gue ini belakang 35, depan 33, ya udah skip aja. Naik 12 nggak apa-apa. Jadi 37 atau 36 oke lah. Yang penting secara konstan ditambah juga, karena hukum alam kalau lo misalnya ini aja deh, bola tendang yang kempes, ditendang paling ya nggak seberapa jauh sih mentalnya gitu. Tapi sedangkan kalau bola yang isi udaranya penuh, itu pasti ke jauh dia ininya, traveling jarak tempuhnya ya, itu bisa diibaratin sama mobil dan motor sih kalau gue bilang. Terus percaya nggak percaya, kalau berat badan kita itu memang ngaruh ke konsumsi bensin. Kalau misalnya berat badan kita memang agak ekstra gitu kan, pasti lebih boros. Karena kenapa? Motor itu lebih lebih membutuhkan tenaga untuk jalan gitu loh, berbanding terbalik sama orang yang kurus gitu loh. Kalau ya istilah katanya power to weight ratio-nya itu udah pas. Kalau yang badan agak ekstra belum pas. Sorry, bukan yang offense gimana, cuma itu pendapat gue aja sih. Tapi memang begitu. Gini aja lah, kenapa mobil-mobil yang berat kayak contohnya ya Suzuki Gallon, bego banget. Mitsubishi Gallon itu di mesinnya itu V6 3000 cc kalau nggak salah ya. Itu kenapa? Dia kan berat banget, jadi butuh tenaga ekstra untuk ngimbanginnya. Nah kalau di motor gimana? Kalau gue bilang sih gimana ya, nggak, ya udah terima jadi aja gitu. Kalau di motor palingan pakai parts yang lebih ringan lah, kayak biasanya kan kalau standarnya gear pabrikan itu agak berat ya. Gue sih beli TK Racing di Otista sana, itu lebih enteng daripada yang itu sih. Itu ini juga ngaruh juga ke konsumsi bensin dan akselerasi sih kalau gue bilang. Kalau lebih enteng kan akselerasi lebih kencang ya, tapi itu juga bisa ngiritin bensin lo bro. Yang ketiga adalah yang terakhir, kok ketiga aja ya? Nextnya deh, nggak usah nomor-nomorin. Nextnya adalah ya filter udara lo harus sering dibersihin. Karena kenapa? Kalau filter udara nggak dibersihin, nah kan ya debit udara yang masuk ke dalam mesin itu kan berkurang ya. Jadi kalau si mesin gimbangin, kalau kita lagi narik ngegas gitu, jadi bensinnya agak dibanyakin karena campurannya itu dia ngitung nggak balance. Untuk balancingnya ya udah, akhirnya bensinnya yang ditarik sama dia. Ya, itu sih kalau gue bilang. Apa lagi ya? Kalau teman-teman punya tips dan trik, share dong ke gue. Kalau bisa nanti gue bakal cantumin juga di ini gue, di description. Itu aja sih dari gue. Itu cuma pendapat gue semata ya, bisa jadi itu benar, ya bisa jadi itu salah dan nggak works buat lo pada gitu. Tapi kalau ini sih works buat gue, karena kondisi setiap motor dan gaya riding berbeda-beda bro. Itu sih kalau gue bilang ya, kalau bener ya syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya. Oke, Dimzi sign out. Please like, comment, and subscribe or whatever you call it. Thank you.